kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan proses operasi, fitur operasi yang ada pada MetaTrader. Nah, untuk fiturnya sendiri itu yang akan dipraktekkan ada fitur dari operasi buy, stop, serta bagaimana cara menutupnya. Lalu ada stop loss dan take profit. Ada cara menentukan stop loss dan take profitnya. Lalu juga ada bagian dari pending order, yaitu buy stop dan sell stopnya. Lalu ada buy limit serta sell dari limit tersebut. Bisa dilihat ini merupakan kayak modal awal dari account demo kita, yaitu ada 1000 US dollar. Nah, ini saya akan mempraktikkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk men-sell dan untuk buy dari MetaTrader ini. Situasinya seumpamanya itu grafik pasarnya ini akan turun. Disarankan untuk melakukan ordernya itu atau proses operasionalnya, yaitu kita akan menjual atau sell. Maka dari itu saya akan mempraktikkan sell terlebih dahulu. Nah, untuk cara langkah pertamanya itu bisa melakukan klik new order atau bisa pakai shortcut F9. Namun dalam kesempatan ini saya memakai new order. Setelah tampilannya seperti ini, untuk simbolnya juga euro US dollar, market execution. Untuk volumenya itu dapat dituliskan 0,01. Ini tidak memakai indikasi apa-apa untuk prosesnya. Dan setelah itu kita akan mencoba sell, dikarenakan kita mengumpamakan tren dari marketnya ini akan terus menurun. Kita akan mencoba untuk sell market. Ada bar dari trade di sini, yaitu ada pertama untuk bagian ini, semoga kursor saya terlihat, ini ada bagian mata uangnya, jenis mata uangnya ada euro, lalu ini juga ada tiketnya atau kayak sejenis historinya. Ini ada time eksekusi, tapi ini merupakan waktu broker FBS yang kurang lebih kalau dengan waktu kita pada saat ini, kalau tidak salah itu berbeda kurang lebih 5 jaman. Ini ada type-nya, karena tadi kita melakukan operasinya itu merupakan sell. Lalu ini ada volumenya, dan ini merupakan price saat harga transaksi. Ini ada sebenarnya ini merupakan batas yang nanti kita akan bahas setelah ini. Lalu ada ini merupakan price yang harga kita bisa tinjau gitu, atau harga-harga yang berubah. Nah, ini kan bisa terlihat ya berubah tergantung pasarnya juga, dan ini merupakan profit dari yang baik itu untung maupun rugi, ini bisa tertulis di sini. Nah, selanjutnya ini juga bisa kayak kita ganti mau profitnya itu sebagai money atau sebagai points. Nah, disarankan sih memang lebih ke poin. Nah, ini bisa terlihat kayak poin untuk posisi sekarang itu sedang mengalami untung ataupun rugi. Nah, sebelumnya juga jika kita ingin kayak kayak meng-clear history terkait sell dan buy-nya ini, bisa dilakukan tombol silang. Nah, jadi dalam kita melakukan buy atau sell ini, kita juga bisa menerapkan batas ruginya atau stop loss-nya beserta take profit atau untungnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk cara dari batas rugi atau untungnya sendiri itu, kita bisa mengeklik fitur yang biru ini. Misalkan sebelumnya seperti ini, bisa kita klik terlebih dahulu, lalu bisa kita klik kanan pada mouse, lalu setelah itu kita bisa modify or delete. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini,
Jadi untuk sebenarnya ini kita menggunakan perbandingan 1:1 untuk batas untung, batas rugi dan batas untungnya. Maka di sini kayak bisa kita tuliskan 100 poin. Oke. Nah, setelah itu kita bisa ngelihat nih untuk tampilan dari trade kita ini yang pada bagian sell yang sebelumnya kita lakukan ini muncul untuk stop loss-nya, batas ruginya, dan batas untungnya. Nah, gunanya batas untung dan batas rugi ini seperti kita bisa netepin, misalkan kita sudah bisa menganalisis, kita bisa menetapkan bagian yang sudah ditetapkan. Jadi kayak ya sebuah batas gitu. Kita bisa kayak berhenti di batas yang memang sudah kita tetapkan. Nah, untuk kalau misalkan memang seperti itu, ini sudah bisa di zoom. Ini kan untuk harga sekarang, kita bisa, ini juga untuk stop loss dan take profit ini juga bisa kayak kita geser-geser secara manual. Oke. Nah, ini untuk sell kan sudah kita lakukan. Nah, maka sekarang saya ingin mencoba untuk fitur buy beserta batas rugi dan batas untungnya agar lebih dimengerti. Nah, jadi ini juga dalam new order yang kita lakukan, baik karena kita ingin melakukan buy, kita bisa melakukan pengaturan batas rugi dan batas untungnya itu juga pada mode new order ini. Nah, karena kita ingin melakukan buy, maka take profitnya kita akan melakukan di atas dari harga sekarang. Serta untuk stop loss-nya itu juga bisa dilakukan di bawah harga sekarang. Katakan misal untuk take profitnya kita bisa naruh, untuk stop loss-nya kita bisa misalkan kita menggunakan perbandingan 1:1, berarti stop loss-nya itu di bawahnya dari harga sekarang 116. Oke, setelah itu kita bisa modify. Nah, ini untuk lebih mempermudah, mungkin untuk yang bagian sell bisa saya hapus. Nah, cara untuk menghapuskan dari sell ini ada 2. Pokoknya untuk cara menghapuskan perintah di trade ini ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa langsung mengeklikkan silang. Nah, maka akan terhapus. Yang kedua, kita bisa melakukan klik kanan, lalu bisa di close position. Nah, ini untuk perintah buy yang terbaru untuk batas rugi dan batas untungnya. Seperti itu. Itu buy stop terlebih dahulu. Nah, untuk buy stop ini, itu kayak jikalau kita nih posisinya kayak memperkirakan harga pasar dan trennya itu cenderung naik akan cenderung naik terus nih ke atas. Melakukan buy stop ini sendiri, kita bisa melakukan new order untuk simbolnya masih, tapi untuk tipenya di sini karena sudah saya singgung juga sebelumnya, kita bisa melakukan pending order. Nah, ini karena kita ingin melakukan buy stop terlebih dahulu, kita bisa melakukan tipe yang buy stop. Lalu kita bisa ini untuk volume juga tetap. Nah, ini untuk price-nya itu bisa harga sekarang atau kayak untuk price-nya ini bisa di atas harga yang sekarang. Nah, karena harga sekarang ini kan menunjukkan 192 sekitar 1923 ya, 1923-an. Nah, kita bisa menuliskan kita bisa misalkan mau naruh poin 100, bisa menuliskan 1:. Nah, seperti itu. Untuk harganya itu di atas harga yang sekarang. Nah, untuk karena ini buy stop, jadi untuk harga stop loss-nya itu kita bisa di bawah harga dari
harga yang harga dari price ini. Jadi misalkan saya menerapkan Oke, itu setelah melakukan buy stop, kita bisa melakukan sell stop, yang mana sell stop ini kita seperti menghadang harga di bawah harga sekarang. Jadi mungkin untuk bukan studi kasus, untuk tren ya, untuk posisinya itu grafik dari harganya itu terus turun. Jadi kita kayak untuk poin simple ya, ini menghadang di bawah harga sekarang. Mohon maaf sebelumnya, kita akan melakukan sell stop. Harga sekarang yaitu 1922. Oke, 22. Place. Nah, yang mana untuk singkatnya, buy limit ini merupakan menghadang harga di bawah sekarang, tapi kita juga dengan sebuah asumsi bahwa harganya itu akan naik. Jadi kasarnya kalau kita mau ngomongin grafik atau pasarnya ini, jadi pasarnya itu akan turun terlebih dahulu, tapi perkiraan dari kita ini pasarnya ini akan naik kembali. Jadi kayak menghadang kayak lebih ke menghadang di bawah harga sekarang, tapi kita udah mikir ke depan bahwa ini tuh bakal naik sebenarnya untuk harga pasarnya. Maka dari itu kita bisa melakukan buy limit. Yang pertama itu caranya kita bisa melakukannya order. Lalu jangan lupa untuk tipenya itu pending order, karena kita mau melakukan type-nya itu buy limit. Dan untuk price-nya itu akan kita place untuk buy limit tersebut. Nah, ini mode buy limitnya dan masih terus bergerak, masih di place. Oke, setelah itu ini akan saya close juga. Ini juga harga pasarnya lagi sedang naik turun. Maaf ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu sell limit. Nah, untuk sell limit ini sebenarnya kurang lebihnya itu kalau misalkan kita stop, untuk lebih simpel ya, kayak kita menghadang harga di atas sekarang dengan asumsinya nanti keadaannya itu setelah kita mengeksekusi atau kita ngeplot ini, harganya itu akan terus turun. Jadi biar kayak ya menghadang banget lah, kayak nggak turun banget, kita udah kayak memprediksi atau kayak udah nge-keep batasan dari kita ini untuk di sell. Nah, jadi ini akan saya praktekkan untuk sell limit. Kita tetap pending order, lalu kita bisa melakukan sell limit. Untuk price-nya kita bisa menggunakan harga yang sekarang. Untuk stop loss-nya kita bisa menggunakan harga di atas price. Ini mohon maaf ya, rada ya tidak ada perhitungan spesifik. Lalu untuk take profit-nya, karena ini sell, kita bisa di bawah dari price itu. Um, 1927 227 9230 228. Oke, misalkan amannya seperti ini ya.
maka kita akan melakukan stop loss-nya itu di bawah, di atas dari price. Maka kita akan, ini sudah di atas dari price, lalu kita bisa menaruh take profitnya itu juga di bawah dari price-nya. Lalu kita bisa place.